Ini energinya lumayan kuat ya. Pas di bagian sana saya melihat ada dua sosok yang barusan ada memanggil nama saya. Merasakan ada getaran orang yang menginjak-injak kaki atau yang melompat-lompat. Seperti druk juga di sana itu. Masya Allah. Ada sosok siluman yang sulit untuk dijelaskan. Makanya ada yang sering menampakkan dirinya seperti pocong. Seperti ada energi yang cukup kuat. Energinya sosok berbaju putih. Ya Allah. Nah, di pisau sini nyata-nyata saya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendatangi sebuah sungai yang konon katanya sungai ini cukup angker, teman-teman. Sungai ini berada di pas dekat dengan kebun warga. Konon katanya sungai ini sering orang yang mancing ke sini, katanya itu sering diganggu. Ada yang pernah didorong, ada yang katanya ada yang pernah kejadian dilempar, ada yang katanya pernah ditabok dan lain sebagainya. Tapi memang saya merasakan juga sendiri hal-hal yang sesuatu energi yang bisa katakanlah energi itu cukup ganjil, teman-teman. Dan itu tidak biasa yang seperti saya rasakan pada umumnya di tempat-tempat lain. Oke, langsung saja saya akan ke sungainya. Jadi saya harus ekstra hati-hati. Semakin ke sana ini semakin banyak batu-batu besarnya, teman-teman. Ini memang agak kecil sungainya, tapi pas di bagian tengahnya ini agak dalam. Jadi sebaiknya saya melewati atas ini saja. Ya, semakin ke sini, semakin saya mendekati pohon-pohon bambu itu, rimbun itu. Ini auranya atau hawanya sudah berbeda. Agak sedikit ngeri memang. Saya tidak melihat penampakan apa-apa, dan memang menurut saya ini tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada apa-apa di sini. Nggak tahu yang di sana. Saya hanya merasakan energi-energi yang tidak biasanya, berbeda dengan tadi yang di jalan, teman-teman, yang saya rasakan. Coba saya akan menuruninya ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini batunya besar-besar ini. Bagus juga ini. Tertata secara alami. Iya, ternyata benar, teman-teman. Menurut cerita-cerita yang pernah saya dengar, mungkin itu ada benarnya. Karena setelah saya sampai di sini, semakin dekat mendekati di bagian sini, ternyata itu sudah ada yang menghadang. Dan menurut saya ini energinya lumayan kuat ya. Dan semoga tidak terjadi apa-apa. Wah, ini saya harus ekstra hati-hati, teman-teman ya. Pas di bagian sana saya melihat ada dua sosok yang menghadang saya. Di sini saya tidak niat mengganggu dan tidak ingin diganggu. Saya hanya membuat video. Saya tadi sudah permisi. Sekali lagi jangan mengganggu saya. Ini ganas yang di sini. Super jahil. Ya Allah. Ya, sana ada yang melototin saya. Nah, biarkan. Yang penting saya nggak ganggu. Kita sama-sama sesama makhluk.
Wah, Masya Allah kebingungan. Di belakang saya barusan ada memanggil nama saya, pas di belakang saya. Ya, pas di belakang sini. Barusan ada memanggil nama saya. Terus saya noleh ke belakang, ternyata tidak ada. Ini termasuk sudah apa ya namanya? Bisa dikatakan sedikit gangguan untuk mengecoh saya agar saya lebih was-was, sehingga yang lebih was-was dan jika saya merasa agak sedikit grogi maka akan dimanfaatkan untuk mereka-mereka yang mengganggu saya, karena makhluk-makhluk semacam itu, sejenis itu sangat kuat sekali dan akan lebih kuat sekali jika kita merasa grogi, takut dan lain sebagainya. Loh, aneh. Di sini sepertinya saya merasakan ada getaran orang yang menginjak-injak kaki atau yang melompat-lompat, seperti druk gitu. Sini teman-teman, pas di sini tadi. Ya Allah, luar biasa. Genderuwo juga di sana itu, Masya Allah. Pas di sana. Ini sudah semakin dekat. Yang saya rasakan semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ternyata di sini sarangnya teman-teman. Ya, sarang genderuwo. Di situ nggak bisa dimasukin ya, karena nggak ada jalannya. Dan kalau ke sana lurus terus ke sana, ini rumah warga. Tapi untuk masuk ke sini nggak bisa. Nah, pas di sini yang saya sorot di sini, ini ada genderuwo juga yang duduk di sini. Ya, jangan diteruskan. Mereka sudah siap-siap, siap-siap untuk mengganggu. Ya beginilah resikonya kalau buat konten sendirian teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain nggak bisa selalu pegang kamera juga sendiri. Tapi tidak apa-apa, seadanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga ada sosok siluman ular. Yang percaya monggo silakan, yang tidak percaya tidak apa-apa. Dan yakinlah bahwa gaib itu ada. Tuhan juga menciptakan hal yang gaib, hal yang tidak kasat mata. Selain manusia, Tuhan juga menciptakan jin. Yang percaya monggo silakan, yang tidak percaya tidak usah baper ya. Biasa saja. Ambil saja yang positif, bahwa Tuhan juga menciptakan bangsa jin yang biasa disebut dengan genderuwo, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dari golongan jin teman-teman. Hanya saja golongannya berbeda-beda, karena jin itu juga dari jenisnya pun juga berbeda-beda, yang sulit untuk dijelaskan. Makanya ada yang sering menampakkan dirinya seperti pocong, seperti kuntilanak, ada yang seperti genderuwo, ada yang berwujud seperti hewan. Itu sesuai dengan golongannya masing-masing. Seperti halnya manusia yang berbeda negara juga, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang dan lain sebagainya, sesuai dengan bangsanya masing-masing dan keturunannya masing-masing, ibaratnya begitu. Tapi saya tidak tahu kenapa yang membuat saya sedikit heran. Pas posisi di batu ini ada energi yang cukup kuat, energinya positif. Saya nggak tahu kenapa.
Padahal di di sekitar sini yang berbeda dari tempat bebatuan ini, katakanlah di situ, itu tidak ada energinya positif. Di sekeliling sini kanan kirinya, bahkan di sana pun itu energinya cukup kuat dan energi negatif. Tapi batu yang saya injak ini, kenapa kok energinya positif ya? Saya sendiri juga heran. Biasanya di tempat-tempat yang, ya Allah, ya barusan di sini ada sekelebat sosok berbaju putih perempuan. Saya tidak tahu itu apa, jenis genderbolong atau kunti saya nggak tahu. Yang jelas sekelebat itu saja. Oke, dihiraukan saja karena nanti kalau saya agak sedikit was-was, mereka semakin kuat. Jadi saya buat enjoy saja. Ya, kembali ke batu tadi. Yang saya herankan, kenapa batu di sini, yang saya injak di sini hanya beberapa batu ini mempunyai energi positif yang sangat kuat, teman-teman. Atau memang ini batu yang ditempati benda-benda bertuah yang mempunyai energi positif, katakanlah seperti mustika atau apa, saya sendiri nggak tahu. Karena saya juga belum meneliti secara mendalam dan detail. Terus di bagian sini, pas di posisi batu ini dulunya pernah dibuat mandi sosok perempuan yang dari golongan positif juga. Nah, sosok bangsa jin atau makhluk astral dari golongan positif yang perempuan. Ini dulunya pernah ditempati, tapi nggak tahu kenapa kok sekarang nggak ada. Ini adalah rekaman masa lalu yang saya tangkap sekarang, dan tiba-tiba saja saya melihatnya dalam sekejap. Ternyata masa lalunya begitu. Yang percaya monggo silakan, yang nggak percaya nggak apa-apa, nggak usah baper, nggak usah apa-apa, karena kita diciptakan sebagai manusia juga berdampingan dengan makhluk astral dan berdampingan dengan alam jin juga. Sebagai umat yang beragama, kita wajib mempercayai adanya jin dan adanya alam gaib. Mungkin sebagian sahabat-sahabat tidak percaya dikarenakan tidak melihat dengan sendiri ya, tidak melihat sendiri. Berbeda dengan yang melihat kejadian sendiri, itu hal yang biasa. Karena tidak tahu ya tidak percaya, ya wajar saja. Tapi berbeda dengan yang spontan bisa melihatnya. Saya memang tidak bisa melihat, kalau untuk menerawang saya tidak bisa, teman-teman. Tapi saya sering melihat sesuatu hal yang sampai batu ini yang bersifat gaib, itu secara spontan, itu sering saya rasakan, maksudnya saya alami. Seperti halnya pada saat saya kesini dan di tempat-tempat lain yang pernah saya datangi, saya tidak bisa melihatnya, tapi saya selalu melihat secara tiba-tiba atau tidak sengaja. Kalau saya disuruh melihat, saya itu tidak bisa. Bisanya itu spontan. Begitu maksudnya. Dan ini berada pas di pinggir sawah, teman-teman ya. Terus di sebelah sawah itu adalah perkebunan. Ya Allah. Nah, di pisang sini. Pas di pisang sini, barusan ada yang memanggil saya lagi. Sosok perempuan. Itu saya mendengar, bukan halusinasi, bukan karena efek-efek apa-apa, dan ini hak nyata-nyata saya mendengar secara langsung.
demi Allah, saya berani bilang demi Allah, karena saya memang mendengar. Tadi di sana saya dipanggil sekali. Pas saya menghadap ke sana, di belakang saya dipanggil sekali, terus di sini 2 kali saya dipanggil. Setelah saya noleh nggak ada. Itu termasuk juga mulai ada reaksi-reaksi gangguan teman-teman ya. Atau mungkin yang saya lihat sekelebat di sana tadi ya, sosok perempuan berbaju putih. Karena kalau saya dengar tadi itu jelas suaranya perempuan di sini. Wah, ini semakin mendekat yang dari sana. Coba saya akan turun lagi ke sungai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lumayan cukup licin teman-teman. Ini saya harus melewati mana ya? Ini soalnya yang bagian sini sungainya kecil tapi dalam ini. Oh, di situ tidak terlalu dalam kalau lewat sini. Airnya jernih sekali teman-teman. Kalau kita saksikan dari pinggir jalan sana tadi, itu tidak tampak seperti tempat angker, biasa-biasa saja. Dan jika kita melihat sungainya itu juga kesannya biasa-biasa saja, bahkan airnya jernih sekali. Ini harus melewati, oh sini, lewat sini bisa. Di sini tampak biasa-biasa saja teman-teman ya. Tidak terlalu terlihat jika di sana itu ada tempat yang cukup angker dan ternyata dibuat sarang dari golongan genderuwo. Ini saya sudah mendekati jalan lagi. Saya akan cuci kaki di sungai ini dan akan naik lagi ke jalan lewat sana. Lewat saya tadi turun. Ini jalannya agak sulit ya. Kalau seandainya malam-malam membuat konten di situ, ya harus izin dulu sama pemilik kebun tadi teman-teman. Karena itu adalah perkebunan yang milik warga setempat. Saya sendiri tidak tahu. Entah itu yang mempunyai rumah yang dekat dari kebun tadi atau yang mana, saya sendiri nggak tahu yang punya kebun itu. Karena saya sendiri juga bukan orang sini. Ini airnya sampai membeludak ke sini ya. Oke, saya akan naik lagi. Karena ini sudah sangat sore sekali teman-teman, dan sudah hampir waktu maghrib ini. Apalagi di waktu-waktu seperti ini, pada saat-saat waktu mendekati maghrib begini, ini biasanya aktivitas-aktivitas dari makhluk astral itu dimulai dan memang itu waktu-waktunya beraktivitas. Peralihan antara siang ke malam.
Ya, buat sahabat-sahabat yang paham tentang dunia gaib, yang paham dengan makhluk-makhluk astral, apalagi buat sahabat-sahabat yang bisa menerawang, bisa langsung datang ke sini di Desa Plumbon, Kecamatan Tempel, Sleman. Barangkali ada yang penasaran benar apa tidak, nah, bisa dibuktikan langsung ke sini teman-teman ya. Dan pastinya selalu berhati-hati, jika terjadi apa-apa itu adalah konsekuensi sendiri-sendiri, karena apapun yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, cukup sekian dulu dari saya. Yang tidak percaya ambil positifnya saja. Yang percaya semoga menambah keimanan kita. Ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.